Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama akan dibacakan oleh Sarah. Fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembentukan bahan organik yaitu karbohidrat dan zat-zat anorganik yaitu air dan karbon dioksida. Terjadi pada tumbuhan hijau. Pada proses fotosintesis membentuk glukosa dari CO2 yaitu dari udara masuk melalui stomata. Yang kedua, H2O dari dalam tanah masuk melalui akar. Fotosintesis dibantu oleh cahaya matahari sebagai sumber energi. Yang kedua, klorofil sebagai penyerap sinar. Reaksi terang. Reaksi terang adalah tahapan dalam fotosintesis yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Melibatkan dua fotosistem, yaitu satu, fotosistem 1, yang dapat menangkap cahaya matahari dengan panjang gelombang 700 nm atau P700. Yang kedua ada fotosistem 2 yang dapat menangkap cahaya matahari dengan panjang gelombang 680 nm atau P680. Reaksi terang memiliki dua proses, yaitu transport elektron siklik dan transport elektron non-siklik. Transport elektron siklik yaitu melibatkan fotosistem 1 dan menghasilkan ATP. Yang kedua ada transport elektron non-siklik, yaitu melibatkan fotosistem 2 lalu ke fotosistem 1, menghasilkan oksigen, ATP, dan NADPH. Yang kedua ada reaksi gelap. Reaksi gelap adalah proses reaksi fotosintesis yang berlangsung di stomata dan proses reaksi ini tidak memerlukan cahaya matahari sebagai sumber energinya. Pada reaksi gelap membutuhkan ATP dan NADPH dari reaksi terang. Reaksi gelap memiliki 3 tahap, yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Next. 3 tahap reaksi gelap, yang pertama ada tahap fiksasi, yaitu ribulosa bifosfat atau RUBP mengikat CO2 untuk membentuk trifosfogliserat atau PGA. Yang kedua ada tahap reduksi. PGA diubah menjadi DPGA atau 1,3 difosfogliserat. Selanjutnya DPGA diubah menjadi fosfogliserat dehid, PGAL atau G3P. Yang ketiga ada tahap regenerasi. Terjadi pembentukan kembali RUBP dari PGAL dan sebagian PGAL membentuk glukosa. Pengaruh intensitas cahaya terhadap kecepatan fotosintesis. Fotosintesis adalah proses yang tergantung cahaya sehingga kecepatan dalam menambah CO2 dan energi matahari sangat tergantung pada intensitas cahaya matahari. Kecepatan fotosintesis akan meningkat intensitas cahaya. Laju fotosintesis maksimum ketika banyak cahaya. Semakin banyak karbon dioksida di udara, makin banyak jumlah bahan yang dapat digunakan tumbuhan untuk melangsungkan fotosintesis. Cahaya begitu penting bagi tumbuhan karena salah satu berperan fisiologinya seperti fotosintesis, respirasi, pertumbuhan dan pembungaan, buka dan tutup stoma, perkecambahan dan pertumbuhan. Sinar matahari sangat berpengaruh kepada pertumbuhan, reproduksi, dan hasil tanaman melalui proses fotosintesis. Penyerapan cahaya kepada pigmen-pigmen berpengaruh. Kebagian fotosintat, kebagian lain dari tanaman melalui proses fotomorfogenesis. Ada 3 sifat cahaya yang berpengaruh kepada proses pertumbuhan tanaman, yaitu 1. Intensitas cahaya, kualitas cahaya atau panjang gelombang, 3. Lamanya penyinaran panjang hari. Pengaruh 3 cahaya itu melalui pembentukan klorofil, pembentukan stoma, pembentukan anansotisnin atau pigmen merah, perubahan suhu daun dan batang, penyerapan hara, permeabilitas dinding sel,
transpirasi, gerakan protoplasma. Intensitas cahaya yang terlalu rendah menghasilkan produk fotosintesis yang tidak maksimal, sedangkan intensitas cahaya terlalu tinggi akan berpengaruh kepada aktivitas sel-sel stoma daun dalam mengurangi transpirasi, sehingga berakibat terhambatnya pertumbuhan tanaman. Berdasarkan penelitian, bahwa perbedaan morfologi dan anatomi antara daun yang bersinari dan yang ternaungi memperlihatkan adanya perbedaan dalam respon terhadap intensitas cahaya, yang pada akhirnya berpengaruh kepada tumbuhan terhadap cahaya. Manfaat fotosintesis bagi tumbuhan dan makhluk hidup lain. Manfaat proses fotosintesis begitu penting untuk tumbuhan, karena untuk kembang tumbuh-tumbuhan dan melangsungkan hidup dengan cara memproduksi makanannya sendiri. Tumbuhan yang berfotosintesis memerlukan karbon dioksida atau CO2 dan oksigen atau O2 yang bermanfaat untuk kelangsungan hidup tumbuhan dan manusia. Ada beberapa fungsi fotosintesis, yaitu memproduksi glukosa, menurunkan kadar karbon dioksida atau CO2 di alam, meningkatkan kadar oksigen atau O2. Manfaat fotosintesis bagi makhluk lain, terutama manusia, yaitu membantu memberikan udara. Dalam proses tersebut dapat mengurangi karbon dioksida atau CO2 di udara, karena karbon dioksida itu merupakan bahan yang dibutuhkan tumbuhan tersebut untuk berfotosintesis. 2. Memproduksi zat makanan berupa glukosa. Zat ini adalah bahan dasar pembangunan zat lain, lemak dan protein dalam tumbuh-tumbuhan. Zat ini menjadi makanan bagi hewan dan tumbuhan. 3. Memproduksi zat oksigen atau O2 yang dibutuhkan manusia karena manusia membutuhkan udara yang bersih. Tumbuhan sangat baik membagi hasil makanannya kepada manusia, maka manusia pun harus baik kepada tumbuhan dengan menjaga tumbuhan, menyiraminya, memberi pupuk, merawatnya dengan baik, dan tidak menebangi secara sembarangan. Respirasi merupakan pembakaran zat makanan atau nutrisi di dalam sel atau mitokondria dengan bantuan oksigen dan enzim untuk menghasilkan energi. Macam-macam respirasi ada 2. Yang pertama, respirasi aerob merupakan perombakan glukosa untuk menghasilkan energi dengan menggunakan oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. Yang kedua, respirasi anaerob. Respirasi yang tidak memerlukan oksigen atau juga perombakan glukosa untuk menghasilkan energi tanpa adanya oksigen. Tahapan proses respirasi. Yang pertama, glikolisis. Merupakan proses pengubahan molekul glukosa menjadi asam pirufat dengan menghasilkan NADH dan ATP yang terjadi di sitosol. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif atau pembentukan steril asetil-CoA. Pada tahap ini, asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA dengan menghasilkan NADH dan melepaskan CO2. Yang ketiga, siklus Krebs. Berfungsi menghasilkan energi dan berbagai senyawa antara lain yang akan digunakan untuk sintesis senyawa lain. Yang keempat, sistem transfer elektron. Itu terjadi di dalam membran mitokondria, berfungsi mengoksidasi NADH dan FADH2 untuk membentuk ATP. Proses glikolisis. Tahap glikolisis tergantung dari ketersediaan oksigen. Apabila oksigen tersedia atau dalam kondisi aerob, hasil glikolisis berupa pirufat akan dimasukkan ke dalam mitokondria. Di mitokondria, pirufat akan mengalami reaksi dekarboksilasi oksidatif menghasilkan asetil-CoA. Setelah itu, asetil-CoA ini kemudian masuk ke siklus Krebs. Produk metabolisme berupa elektron berenergi tinggi yang dibawa oleh NADH dan FADH2 akan diproses lebih lanjut ke fosforilasi oksidatif. Semua proses ini akan menghasilkan banyak energi serta produk sisa berupa karbon dioksida dan air. Siklus Krebs. Siklus Krebs atau siklus asam sitrat merupakan sebaris reaksi kimia yang terjadi di dalam matriks mitokondria yang memiliki beberapa tahapan. Siklus Krebs ini merupakan tahap ketiga dari proses respirasi aerob. Siklus Krebs ditemukan oleh dokter sekaligus ahli biokimia yang berasal dari Jerman, yaitu
Hans Adolf Krebs. Nama Krebs sendiri diambil dari nama sang penemu. Di dalam tahap ini akan menghasilkan senyawa-senyawa antara yang menjadi penyedia kerangka karbon dengan senyawa lainnya. Transport elektron. Transport elektron adalah suatu proses terakhir yang terjadi dari proses respirasi aerob, yang dimana setelah proses ini akan menghasilkan ATP, NADH, dan FADH2 dari hasil proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan terakhir siklus Krebs. Pada tahap transport elektron, tahap yang terjadi di mana pengubahan NADH dan FADH2 menjadi sebuah energi yang berbentuk ATP yang dapat digunakan oleh makhluk hidup pada bagian mitokondria yang dalam kristal. Manfaat respirasi bagi makhluk hidup. Yang pertama, pada proses ini makhluk hidup dapat bertahan hidup dengan baik. Selain itu, dalam proses respirasi ini, tubuh makhluk hidup akan mendapatkan respirasi aliran darah yang sangat baik, sehingga pada proses ini sangat bermanfaat untuk membuat respirasi aliran darah agar semakin membaik dalam setiap harinya. Yang kedua, respirasi yang terjadi di dalam tubuh manusia, makhluk hidup sangat berguna baik untuk kesehatan di dalam tubuh maupun lainnya. Oksigen yang didapatkan dari respirasi selalu berganti-ganti karena untuk membuang oksigen yang tidak baik atau tidak bagus menjadi oksigen yang baik dan bagus untuk dipergunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan percobaan tentang proses fisiologi pada tumbuhan. Pertumbuhan fisiologi tumbuhan adalah salah satu bidang biologi yang dapat mengkaji fungsi dan proses yang terjadi di dalam tumbuhan. Alat dan bahan untuk fotosintesis. 1. Daun yang ditutupi aluminium foil. 2. Daun yang dibiarkan terbuka. 3. Mangkok kecil. 4. Gelas beker. 5. Sendok. 6. Alkohol. 7. Kompor gas. 8. Air. 9. Obat merah. 10. Panci. 11. Tisu. 12. Pinset. Tata cara melakukan percobaan tentang proses fisiologi pada tumbuhan. 1. Terlebih dahulu rebus daun yang ditutupi aluminium foil maupun daun yang dibiarkan terbuka. 2. Sebelum dimasukkan ke dalam panci, air direbus terdahulu hingga mendidih. Tujuannya untuk mematangkan atau mengeluarkan zat hijau di daunnya. 3. Setelah air mendidih, masukkan daun keduanya, lalu direbus sampai 10 menit. 4. Setelah itu, masukkan alkohol ke dalam gelas beker, lalu direbus di atas panci. 5. Tiriskan daun tersebut menggunakan tisu, lalu masukkan ke dalam cairan alkohol yang sudah mendidih. Tujuannya untuk mencuci profil. 6. Setelah itu, taruh daun di mangkok kecil, lalu teteskan obat merah ke daun untuk melihat apakah terdapat perubahan. Ini contoh fotonya hasil fisiologi pada tumbuhan. Membuat laporan hasil percobaan. Masukkan lagi daun tempel ke larutan alkohol sampai daun berwarna putih dan berwarna hijau dengan satu daun yang ditetesi obat merah dan satu lagi ditetesi dengan alkohol. Dari hasil praktek bahwa daun yang ditutup kandungan glukosanya lebih tinggi daripada yang ditutup dengan aluminium foil. Mengkomunikasikan hasil laporan. Setelah kita mengetahui cara dalam melakukan percobaan mengenai fisiologi pertumbuhan, tentu kita dapat mengetahui proses tersebut terjadi seperti saat kita melakukan percobaan. Kita akan mendapatkan informasi dari hasil percobaan tersebut. Informasi tersebut akan kita tuangkan dengan jujur, apa adanya, sesuai dengan apa yang kita lakukan di sebuah laporan pengamatan. Mungkin cukup sekian di kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.